Ciputra Group berencana mengembangkan kawasan seluas 300 hektar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, komitmen ini dilontarkan langsung oleh Managing Direktur Ciputra Group yang juga Ketua Kelompok Kerja IKN Nusantara Kamar Dagang dan Industri Kadin, Budiarsa Sastrawinata saat jajak pasar. Jajak pasar yang diikuti sekitar 500 investor potensial tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Direktur Keuangan Ciputra Group Tulus Santoso membenarkan komitmen perusahaannya untuk ikut membangun kawasan yang disebut Jokowi sebagai masa depan Indonesia itu. Termasuk rancangan induk atau master plan kawasan pengembangan, jumlah dan jenis properti, serta fasilitas yang akan dibangun perumahan, komersial, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Meski telah memberikan komitmen investasi, namun untuk realisasinya perusahaan masih harus menunggu peraturan pemerintah PP, beserta regulasi pelengkap lainnya sebagai aturan turunan dari payung hukum IKN yakni Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dikatakan Tulus, Ciputra Group tertarik untuk ikut berkontribusi dalam membangun properti di kawasan IKN Nusantara karena masa depan yang prospektif. Diketahui, minat investor yang tertarik untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur melebihi ekspektasi. Dari forum jajak pasar atau market sounding yang digelar Otorita IKN bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin di Jakarta Theater, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022 malam, minat untuk berinvestasi mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia. Hal ini semakin memantapkan upaya pembangunan IKN. Dapat saya sampaikan pada hari ini, kami telah oversubscribe. Jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di kawasan ini sudah mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia, ungkap Kepala OIKN Bambang Susantono. Pada tahap awal OIKN akan memprioritaskan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Area utama yang akan dibangun adalah bagian utara dari kawasan ini, seluas 921 hektar. Untuk menampung tingginya minat investasi, Bambang menjelaskan bahwa peluang investasi masih terbuka di 8 zona lain di Nusantara. Terhadap para investor yang antusias ini, pemerintah menggelar karpet merah. Salah satunya berupa penyiapan PP yang memberikan serangkaian insentif investasi termasuk proses perizinan usaha dan izin kerja yang lebih sederhana, dan berbagai insentif fiskal. Dalam PP tersebut akan diatur fasilitas tax holiday yang skemanya dikategorisasi berdasarkan kegiatan usaha. Contoh fasilitas lain adalah adanya super tax deduction. Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan pembentukan badan usaha yang berada di bawah OIKN. Pembentukan badan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Nusantara, dan mengakselerasi transaksi B2B dengan dunia usaha. Bambang berharap acara jajak pasar dapat mendorong keterlibatan para investor dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun IKN. Bambang juga mengundang semua pihak untuk bersama-sama membangun ibu kota ini, baik investor besar maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah.